Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang gahar, tapi ngomongin tentang yang santai untuk hari ini ya. Kita banyak, kalau sebelum-sebelumnya banyak video dari Gus Baha yang ngomongin tentang banyak hal gitu kan, dari sudut agama gitu kan pastinya, karena memang channel dakwah. Malam ini kita akan membahas tentang anak muda nih, tapi yang ngomong bapak-bapak. Kita mulai dari dulu, keinginan ketika dulu pasti muda gitu kan. Pasti banyak dari kita yang kemudian kepengen cita-citanya luar biasa gitu kan. Mungkin ada yang pengen jadi panglima gitu kan, ada yang pengen jadi dokter ataupun presiden gitu kan. Tapi fakta kadang kemudian kita jumpai berbeda ketika kemudian kita lewati hidup gitu kan. Nah, untuk malam ini agar kemudian bicara lebih fokus, di awal tadi pembukanya akan berbeda, kemudian akan kita bicarain. Kalau kemudian dulu pasti di antara dua narasumber kali ini, sebelum ini belum saya perkenalkan ya, salah satu yang di kanan saya ini istimewa sekali, jauh dari ibu kota yang sekarang mau pindah. Ada Ustadz Rahmat, yang kedua adalah Ustadz Basori, warga lokal beliau, yang kelihatan dari mukanya Gunung Kidul sekali gitu ya. Tidak masalah, tapi kalau kita kemudian kulik biar lokal juga omongannya mantap nantinya pasti. Baik, tanpa nunggu lama, saya ingin ngulik nih. Dulu pas lagi kecil sampai kemudian jadi seperti sekarang, apa sih awalnya dulu cita-citanya begitu? Ustadz Rahmat, monggo kita mulai. Cita-cita ya? Iya, deh, mulai dari cerita gitu. Kalau kecil itu apa ya, bahasan kita kebanyakan ngikut orang-orang kalau kecil tuh. Nggak punya jati diri, jadi ya biasa, orang-orang mau jadi apa nih besar, mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi polisi gitu. Ya itu kita masih ikut-ikutan, belum punya jati diri waktu masih kecil. Jadi kalau cita-cita ya nggak ketahuan cita-cita apa tuh waktu jadi kecil, karena nggak tahu kita yang baik yang buruk, belum bisa menilai, belum bisa memilah-milah gitu. Jadi untuk masa kecil juga, masa kecil yang sama seperti orang pada umumnya ya, beda mungkin dengan generasi-generasi dulu yang zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh generasi emas, generasi yang benar-benar luar biasa gitu. Beda dengan generasi di zaman kita sekarang ini. Jadi ya kalau cita-cita tentunya juga saya rasa banyak orang yang nggak kesampaian cita-citanya, yang mau jadi dokter, begitu mereka menemukan jati diri akhirnya entahlah, ada yang akhirnya jadi insinyur, atau yang mau jadi pilot akhirnya dia jadi guru, ya itulah. Banyak yang nggak tersampaikan karena emang masih kecil. Bagaimana tergantung orang tua ya, orang tua itu kan harusnya dia mempersiapkan gitu, karena anak itu kan amanah sebenarnya ya, jadi mempersiapkan anak itu untuk jadi apa nih ke depannya gitu. Jadi yang orang tua ini emang sebenarnya harus siap ya, jadi enggak dia itu ya udahlah biar berjalan waktu, nanti anak itu mau jadi apa terserah itu anak gitu, ibarat nanti bakalan ketemu jati dirinya sendiri gitu, seolah-olah seperti itu. Menurut saya sih harusnya orang tua itu mempersiapkan ya, jadi anak itu tahu akan dibawa kemana nanti, anak itu tahu tujuan masa depannya apa, anak itu tahu dan dia bisa melatih sejak dini bahwa ini toh yang harus dia prioritaskan dibanding yang ini gitu. Jadi nggak mengambang anak kecil ini melihat ke sana kemari akhirnya sampai memikirkan sendiri gitu, padahal nggak bisa anak kecil memikirkan. Betul. Jadi diberi bekal pengetahuan, tidak hanya kemudian sekedar dimodalin misalkan duit gitu kan ya, untuk kemudian ntar dipakai buat apa terserah gitu. Tapi benar-benar ditunjukkan, oh ini loh jalan yang mungkin baik untuk ditempuh gitu ya. Baik, secara. Jadi kalau kemudian tadi ada cita-cita kepengen dulu misalkan jadi pilot atau dokter gitu kan. Untuk sekarang, posisi sekarang yang berbeda dengan cita-cita di awal, apakah
kemudian secara umum puas dengan kemudian apa yang kemudian dicapai sekarang? Alhamdulillah ya, semua berkat pertolongan Allah. Jadi yang bisa menuntun dan menjadikan kita seperti ini ya, ini kan sebuah hal yang baik nih, berkumpul dengan orang-orang soleh, ngebahas sesuatu yang bermanfaat bagi pemirsa sahabat Orci TV di rumah. Jadi kalau misalkan untuk puas nggak puas ya, sebenarnya kita harus ridho ya dengan ketentuan Allah. Dan sebenarnya Allah itu adil ya, setiap orang itu diberi hidayah gitu. Jadi semua itu diberikan akal untuk dia bisa menimbang-nimbang, oh ini hal yang baik, ini yang nggak baik gitu. Dan dari semua alam yang sudah ada ini kan bisa menjadikan pelajaran bagi kita seharusnya bagaimana kita memaknai kehidupan. Dan cita-cita itu cita-cita apa sih yang sesungguhnya yang harus kita benar-benar tekuni sampai cita-cita itu tercapai gitu. Iya. Kalau cita-cita ini kan masih banyak orang menganggapnya sebuah profesi ya. Jadi mau apa nih cita-citanya? Oh saya pengen jadi ini, pengen jadi guru, pengen jadi dokter. Jadi cita-cita itu hanya sebatas profesi dan itu aja yang dikejar. Dia nggak memaknai lagi cita-cita itu sesuatu yang lebih dalam gitu dan lebih mengena, guys. Seperti oh cita-cita saya tuh mau masuk surga, cita-cita saya tuh mau bermanfaat bagi agama, entah saya jadi guru, entah saya jadi pendakwah, saya ingin memberikan banyak manfaat bagi umat itu misalkan. Ya, jadi disesuaikan dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini buat apa gitu ya. Bukan hanya kemudian hanya di dunia saja gitu ya. Jadi begini pemirsa sahabat Orci TV, kenapa kemudian kita bahas hal seperti ini? Karena di pemirsa sahabat Orci TV kan masih banyak yang muda tuh. Kadang masih banyak galau. Apa nih yang harus kemudian aku lakukan gitu kan untuk kemudian bisa mengarungi hidup gitu kan. Karena memang tekanan hidup zaman sekarang kan terlalu berat, berbeda dengan zaman yang mungkin di awal 90-an ke tekanannya itu berbeda ya. Kalau sekarang lebih kepada misalkan kalau kemudian kita hitung, kalau kemudian di ini ya kemudian diindikan dengan data, jumlah manusia kan lebih banyak untuk sekarang. Jadi kompetisi hidup tuh jadi makin berat gitu kan. Makanya dari situ orang kadang kebingungan nih buat apa agar kemudian ketika kemudian usia makin dewasa, kadang tuntutan hidup untuk dirinya itu makin berat juga gitu kan. Makanya di sini kita obrolkan apa yang kemudian ternyata yang cita-citanya dulu seperti itu bisa kemudian seperti sekarang ini pun sudah harus bersyukur, karena memang tadi bahwa asalkan sesuai dengan tujuan kita dicipta di dunia gitu kan. Baik, untuk kemudian saya tanya ke narasumber kedua, Ustaz Nur Basori. Beliau seorang guru yang luar biasa bagi saya. Saya banyak menggali ilmu kehidupan dari beliau gitu. Ya, kalau Gus Nur nih, kalau misalkan di zaman sekarang, kalau kemudian dilihat banyak anak muda yang kemudian bingung mau ngapain, sampai-sampai ketika kemudian dewasa dia ini masih hal-hal yang kemudian seharusnya tidak dilakukan oleh orang dewasa gitu. Kadang masih kekanak-kanakan gitu kan, main game gitu kan, atau hanya sekedar ya pokoknya mengisi kehidupan demi pribadinya sendiri gitu. Kalau kemudian hal seperti itu, bagaimana menyikapi agar hal yang demikian tidak terus berlanjut? Sebelum nanti saya gali ke beliau apa kemudian cita-citanya sesuai dengan kehidupannya sekarang. Monggo, Ustaz. Ya, kalau dikatakan cita-cita, itu kan saya juga masa kecilnya di era pertengahan. Saya lahir di era pertengahan. Artinya tahun 80-an sebelum Masehi. Enggak Jawa. Tapi Mas kelihatan awet muda ya. Tahun 2000-an kayaknya. Kelihatan kayak generasi milenial. Iya, ini kalau keluar sana pasti masih dipanggil Dek. Kalau saya kan Pak udah. Dulu masa kecil saya itu banyak yang dicita-citakan.
cita-cita saya itu ya seperti pada anak-anak keumuman. Dulu kan ada filmnya Wiro Sableng. Oh, mau Nah, jadi setelah Wiro itu Sableng. saya mau jadi Wiro Sableng. Pakai Berarti ikat, gendeng gitu ya? pakai kapak. Oh, Ya, dua setelah sama dua. melihat Wiro Sableng ada film lagi namanya Si Buta dari Gua Hantu. Ya kemana-mana bawa tongkat. Bawa tongkat. Terus gendong siapa tuh? Anak yang paling kecil jadikan yang kecil di Kliwon. Oh, kelihatan. Kliwon, mas naik. Dan dulu yang paling kecil, Dulu banyak jangan-jangan cadangan juga dulu. Iya, saya juga termasuk yang paling kecil juga. Jadi Kliwon juga. Jadi tentunya juga kenakalan ya banyak lah Iya. kenakalan. Ada pas itu masih di desa kan sering cari kayu. Oh, berarti orang desa. Iya, orang- Tapi face-nya nggak orang desa. Iya, lanjut. Setelah cari kayu itu kepada keumuman di desa saya cari kayu itu nyolong kayu. Nah, nyolong kayu itu ketangkap. Nah, Ya, sebelum berlanjut itu- nih, saya ngingetin nih. Dulu yang pernah dicolongan kayunya oleh Gus Nur itu, mohon dimaafkan ya. Karena beda ini, beda. Oh, beda. Saya nyolong kayunya bukan di tempat orang lain. Oh, di rumah sendiri. Di kehutanan. Nah, Oh. kehutanan itu milik orang banyak. Oh iya, Orang betul. banyak itu bisa mengambil semuanya. Bisa mengambil semua, bisa memiliki lah. Oh iya. Gandeng yang nyolongi masih anak-anak. Masih anak-anak yang nyolong itu ketangkep itu sampai disuruh tanda tangan. Oh. Nah, tanda tangannya pakai apa? Pakai ini, segaret ini. Sampai gregeli jadi tanda tangan. Tanggelane itu buat alas tanda tangan di segaret itu pakai tangan sampai bolong-bolong karena gregeli itu tadi kan. Oh, berarti nggak ada Itu juga pulpen pakai. Cita-citanya apa? Nanti nyolong kayu dapat banyak. Setelah dapat banyak sampai rumah pasti orang tua seneng. Nah, itu kan juga bagian dari cita-cita masa kecil. Jadi masa kecil itu cita-citanya masih Membahagiakan orang tua gitu ya. membahagiakan orang tua. Mulia sekali. Padahal juga pas ditanya di sekolahan, teman saya itu kan ada yang perempuan, cita-citanya apa? Saya menjadi ibu rumah tangga. Nah, yang laki-laki ditanya cita-citanya apa? Saya menjadi bapak rumah tangga. Nah, ini pas. Terus nikah kemudian. Belum sampai nikah. Oh, loh. Masih anak saya ini. Ini kan membicarakan face saya ya. Oh iya. Kemarin itu malah belum lama ada yang lihat saya. Dia itu cara Jawanya gumun. Oh iya. Gumun itu apa nek bahasa Indonesia nih? Heran, terkagum. Heran karena apa? Dilihat dari saya itu katanya masih lulusan SMA. Masya Allah. Padahal sudah punya anak 3. Jadi yang samping saya tertawa-tertawa. Anak 3 dari satu istri. Dari satu istri. Belum yang 2 istri. Iya. Tapi 2 istri. Niatnya begitu. Masih Nambah nanti batas itu saja. Masih cita-cita. Tanya ya cita kanak-kanak seperti itu. Oke. Apalagi belum ada zamannya HP, belum Iya, ada berarti- zamannya apa. Berarti sama dengan Ustaz Rahmat, apa yang kemudian dicita-citakan, kenyataan sekarang berbeda gitu ya. Iya. Jadi kemudian ketika ini, bagaimana kemudian ketika misalkan bentuk dari, saya lihat Ustaz Rahmat juga Ustaz Basori kelihatannya bersyukur sekali kemudian dengan apa yang kemudian walaupun cita-citanya nggak kesampaian istilahnya gitu ya. Jadi sebuah hal yang kemudian perlu dijawab untuk kemudian nantinya pemirsa Orci TV, sahabat Orci TV ya, bisa tahu bahwa ternyata ya, kalau kemudian apa yang kita cita-citakan itu tidak kesampaian, enggak kemudian menyebabkan kita harus bersedih terus sehingga berubah kepada misalkan kehidupan yang harusnya kemudian dilakuin dengan benar jadi fokus pada main game gitu kan. Banyak terjadi yang demikian kan ya. Iya, iya. Ya, makanya dari situ kemudian dari Ustaz Basri lagi nih, apa yang kemudian bentuk bagaimana sih caranya tadi kemudian ketika cita-cita tidak tersampaikan tetap aja bahagia gitu kan. Iya. Ya, bagaimana apa yang kemudian ini membuat hal itu, kuncinya seperti apa gitu Ustaz? Kuncinya ketika sudah mulai dari anak-anak kan ada masa kanak-kanak. Setelah masa kanak-kanak adalah masa remaja. Nah, masa remaja itu adalah masa pembentukan bagaimana dia itu membentuk remaja itu nantinya agar setelah remaja itu menjadi orang yang ya seperti dilihat itu bahagia walaupun cita-citanya itu tidak sampai. kesampaian, ya. Nah, itu biasanya kalau di masjid-masjid itu biasa
disairkan. Yang pertama syairnya seperti ini. Tombo ati. Tombo ati iku ana 5 perkarane. Kaping pisan maca Quran sak mangane. Mangane? Oh, maknane. Maknane. Oh iya, maknane. Berarti membaca Quran sak mangane. Berarti dari remaja itu harus diajari membaca Al-Quran. Yang kedua, apa itu? Membaca Quran sak mangane kaping pindho. Salat wengi lakonono. Berarti juga harus diajari tentang sholat. Itu kan juga masa peralihan antara kanak-kanak menuju remaja, dewasa. dan itu masa-masanya mencari jati diri. Cara bahasane. Iya. Mencari jati diri. Lihat, di masa mencari jati diri itulah kita dimasukkan nasihat-nasihat. Nah, salah satunya dari Tombo Ati itu tadi. Ketika dari kecil itu dilatih untuk berpikir, dilatih untuk mencari jati diri dengan cara yang benar, ya nantinya ketika sudah besar atau sudah dewasa itu bisa diterapkan nasihat-nasihat yang sudah diberikan tadi. Walaupun apa? Walaupun cita-citanya itu tidak tersampaikan, kan juga banyak orang yang bercita-cita, dan juga banyak juga orang yang cita-citanya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Iya. Nah, itu harus diberikan cara-cara penyikapan yang seperti tadi. Tidak ada jalan lain. Jadi kalau pakai jalan yang keumuman masyarakat, ya nanti besarnya ada yang pada fenomena pada masyarakat saat ini. Banyak remaja-remaja yang nongkrong, banyak remaja-remaja yang menghabiskan untuk pacaran, dan akhirnya matang disik. Kalau bahasa anak sekarang beban keluarga gitu ya. Malah menjadi beban keluarga. Sudah cita-citanya tidak tersampaikan, malah ketambahan beban. Ibaratnya wong tiba ketiba nondo. Peyok. Iya, tadi gini, ketika kemudian dari Sebasori ya, kemudian dinamakan kan Tombo Ati. Artinya itu kan kalau sudah sakit. Kalau tombo kan biasanya udah sakit ya. Tapi kalau apa juga bisa kemudian digunakan buat mencegah dari hal sakit tadi. Kan tadi ada limo ya. Kalau tombo kan biasanya digunakan buat sakit. Kalau kemudian jangan sampai kemudian pemirsa ini misalkan yang belum sampai pada taraf beban keluarga gitu kan ya. Bagaimana kemudian kita bagi sharing ke mereka agar kemudian tidak sampai kemudian pada kesakitan gitu kan. Jadi apakah bisa juga digunakan buat sebelum sakit, jadi kan mencegah gitu kan? Ya, bagaimana Ustaz Rahmat? Mencegah sebelum sakit ya. Iya. Ya kalau tadi kan kita mesti tahu ilmunya atau dapat maklumat sebelumnya ya. Jadi kayak gimana kita supaya nggak sakit hati nanti saat sesuatu yang kita impikan itu nggak tercapai, nggak kesampaian, atau kita udah upaya maksimal nggak dapat juga. Bahwasanya kan Allah itu memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan kita juga mesti menyadari bahwa apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi kita. Betul. Mungkin keinginan kita ingin jadi ini, tiba-tiba kita nggak kesampaian jadi dokter, malah jadi pengusaha, kiai gitu ya. Atau kita malah jadi kiai, atau kita mau jadi kiai, kita malah jadi pengusaha. Padahal di situ akhirnya kita jadi pengusaha yang bisa bermanfaat atau menopang kehidupan para kiai, atau kita bisa membangun pesantren atau madrasah. Insya Allah semua bermanfaat. Dan kalaupun kita benar-benar menginginkan, kita berusaha giat mau belajar, tapi tetap jalannya Allah kasih kok kemudahan usaha. Ya udah, itu yang kita jalanin, kita jadikan amal, dan di hati kita benar-benar menyadari bahwa apa yang Allah tetapkan ini pasti yang terbaik buat kita. Kita sadarkan sama Allah, dan itu dicatat. Seperti orang tua ya, bagaimana orang tua ini punya anak mau sekolah kan, dia tahu tanpa anaknya meminta, nih ayah saya nih butuh tas, butuh buku tulis, butuh sepatu. Ayahnya itu sudah menyiapkan semua, jadi anaknya tinggal fokus tujuannya dia apa sih ke sekolah itu, belajar gitu. Asal anak itu tahu bahwa tujuannya belajar, insya Allah semuanya udah Allah siapkan gitu. Sudah, kalau di contoh tadi kan sudah ayahnya siapkan gitu. Makanya kita juga kadang-kadang kita yang memilah-milah, kita yang mencari
kebutuhan kita nih apa gitu, kita pinta sama Allah. Padahal Allah itu insya Allah sudah menyiapkan. Kalau kebutuhan kan Allah yang menjanjikan setiap makhluk hidup itu kan dicukupin kebutuhannya, tapi bukan keinginannya gitu. Jadi kita jangan salah menafsirkan cita-cita kita ini sesuatu keinginan gitu, keinginan yang harus tercapai gitu, harus goal, harus cita-cita ini kesampaian nanti. Jadi kita ya dengan tahu ilmunya kita bisa ikhlas, bisa ridho, dan dari awal kita walaupun cita-cita itu kita butuh untuk penyemangat, kita butuh tujuan gitu kan. Kalau orang nggak punya tujuan, hidup itu linglung kayak tadi anak akhirnya main game atau apa ya. Insya Allah kita dapatkan semua itu dari ngaji. Jadi kita mendapatkan maklumat yang benar dan maklumat yang baik bagaimana nanti kita untuk menggapai cita-cita tersebut. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kita boleh bercita-cita. Kalau kemudian akhirnya seperti apa, itu yang terbaik dari Allah bagi kita gitu ya. Jadi kalau kemudian misalkan sekarang dari pemirsa sahabat Orci TV ada yang kemudian pengen dulu misalkan kadang kan bukan cita-cita bukan buat kita saja ya. Ketika kita punya anak gitu kan ya, pengen juga misalkan wah anakku harus jadi dokter nih gitu kan, harus jadi pejabat gitu misalkan. Tapi ketika kemudian ternyata berbeda, misalkan ketika sekolah pun ketika udah niat banget harus juara 1 terus gitu. Tapi faktanya setelah sekolah ternyata kan tidak. Jadi ketika hal itu terjadi tidak bisa kita kemudian menekan penuh si anak itu berarti ya. Tidak, karena memang segala hal bisa jadi itu yang terbaik dari Allah gitu. Bisa jadi ketika kemudian tidak hebat di pelajaran gitu kan ya, atau di akademisi, bisa jadi nanti dia misalkan jadi seorang yang hebat di misalkan bidang hal lain gitu ya, kitab kuning misalkan yang kan ya tentunya hal itu memang terbaik dari Allah buat ya. Kalau misalkan berbicara dengan cita-cita, kalau kemudian dikaitkan dengan kita gitu ya, begitu guys ya. Ya, untuk kemudian sorry. Tadi kalau kemudian kita bahas apapun yang dari Allah pasti yang terbaik buat kita gitu. Tapi bagaimana kemudian ketika kita akan melewati sebuah jalan menuju cita-cita itu, tapi kita ada dua pilihan nih. Kemudian kalau misalkan kita pilih satu di antaranya, mungkin bisa membawa kepada cita-cita tersebut. Sementara kalau kemudian kita berbelok ke arah yang lain, mungkin bisa menjauh. Cuman di dua hal itu kan kadang di zaman sekarang ya, untuk kemudian ya tadi karena cita-cita itu kalau Ustaz Rahmat bilang diidentikan dengan, kalau untuk zaman sekarang ya, profesi atau kemudian bahasa ininya adalah materi gitu ya. Ketika hal itu untuk mendapatkan sebuah materi, misalkan sebut saja apa gitu kan ya, direktur gitu misalkan. Tapi untuk menuju ke sana kan kadang ada hal-hal yang kemudian dilalui melalui cara-cara haram gitu kan. Apakah kemudian kita boleh, sementara kita sebenarnya punya modal nih, maksudnya kalaupun dengan cara haram itu misalkan nyuap gitu ya, kita punya modal tuh. Bolehkah kita mengambil cara itu agar cita-cita terpenuhi, atau tidak mengambil hal tersebut, cuman konsekuensinya kita nggak dapat lagi tuh cita-cita gitu. Monggo Ustaz Basri. Ya, sebenarnya dikembalikan kepada makna cita-cita. Cita-cita itu kan mubah. Cita-cita itu kan boleh ya, bercita-cita apapun. Jadi ketika orang itu mempunyai cita-cita, anak itu mempunyai cita, wujudkan cita-citamu. Apapun cita-citamu itu, yang penting kebaikan. Jangan menjadi cita-cita jadi apa nih? Jadi maling. Berarti kan itu cita-cita yang jelek. Jadi ketika ditanya cita-cita apapun cita-citanya, ketika itu kebaikan ya berusaha untuk mewujudkan cita-cita itu dengan apa? Pastinya juga dengan cara yang benar dan niat yang benar. Niat benar. Kalau caranya salah ya jangan diwujudkan. Seperti tadi cita-cita mau menjadi pejabat tapi harus dengan memberikan fus atau fulus atau money, ya itu jangan dilakukan. Berarti itu dengan cara yang tidak benar artinya. Cari cita-cita yang lain sampai cita-cita itu terwujud. Yang penting itu cita-cita di dalam yang
kebenaran loh. Iya, Yang menjadi dasarnya setelah cita-cita itu terwujud, jadikan cita-cita itu sebagai fasilitas. Fasilitas untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Kembali pada kepada ayat yang tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang semua itu jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Dasarnya kan untuk mengabdi kepada Allah. Nah, dengan cita-cita apapun itu didasarkan menjadi fasilitas agar apa? Menjadi Abdullah yang baik, menjadi orang yang takwa yang baik. Dengan apa? Dengan cita-cita itu sebagai fasilitas untuk menunjang agar menjadi pribadi yang benar-benar Abdullah itu yang seperti apa. Atau ketika diberi kekayaan karena cita-citanya, ya jadikan kekayaan itu untuk mengabdi kepada Allah. Diberikan ilmu yang tinggi seperti profesor atau dokter, ya jadikan dokter profesor itu menjadi untuk menggapai Abdullah yang baik. Sebenarnya itu cita-cita tertinggi. Jadi intinya cita-cita yang tinggi itu adalah menggapai ridhonya Allah SWT. Apapun cita-citanya, kalau tidak ada ridho Allah di situ, berarti itu cita-cita yang fiktif atau cita-cita yang seperti fata morgana. Karena apa? Karena hanya diliputi oleh kebingungan. Contohnya sekarang cita-cita ingin kaya dengan cara yang tidak baik. Setelah menjadi kaya, ya tetap bingung. Karena apa? Tidak didasari untuk mencari ridhonya Allah. Iya betul. Ya, seperti sementara untuk mencapai ridha Allah, kita itu butuh effort ya, butuh perjuangan. Kan? Sebenarnya perjuangan itu kan juga selalu diniatkan untuk beribadah gitu ya. Jadi kalau kemudian kita bangun tidur atau mau tidur, kita niatkan, misalkan mau tidur, kita niatkan untuk kemudian menambah energi agar besok bisa beribadah lagi gitu ya. Bangun dengan segar, bekerja pun dihitung ibadah gitu ya. Nah, kadang juga kita temui ya, atau kemudian kita tidak usah kemudian istilahnya protes kepada Allah ya. Misalkan kemudian kita melihat orang-orang yang punya privilege atau posisi kedudukan yang memudahkan dia untuk mencapai sebuah cita-cita gitu. Bisa jadi hal yang begitu, begini ya, bisa jadi hal yang begitu mungkin nanti akan beda gitu ya di depan Allah. Misalkan orang yang bekerja keras dengan luar biasa, atau orang yang kemudian misalkan orang tuanya punya posisi yang kemudian menyebabkan dia mudah mendapatkan cita-cita gitu. Pengen jadi dokter karena bapaknya kaya raya misalkan, bisa kemudian menyekolahkan dengan bayar di sekolah kedokteran. Berbeda dengan orang yang kemudian tidak punya, butuh beasiswa gitu, dia akhirnya totalitas belajar gitu ya. Dan mungkin di hadapan Allah akan berbeda nantinya hasil orang yang kemudian ada privilege atau ada yang kemudian punya effort gitu ya, ada usaha. Apakah hal demikian nantinya juga agar pemirsa bisa istilahnya apapun posisi kita gitu ya, ketika kemudian tidak punya privilege yang akhirnya menjamin dia bisa ada di sebuah kedudukan, tidak pada sakit hati gitulah. Bagaimana menyikapi hal demikian, Ustaz? Maksudnya mereka bisa nerima, ya udahlah ini posisi gua nih, agar nggak terlalu galau tiap harinya gitu ya. Ya Allah. Emang kebanyakan kalau untuk cita-cita itu kan kita mengharap penilaian manusia ya. Betul. Jadi kita mau jadi dokter supaya mendapatkan penilaian dari manusia, kita ini derajatnya lebih tinggi loh gitu. Kita ini dokter, atau kita cita-cita pengen jadi pejabat supaya dihormatin, diseganin. Kita pengen cita-cita jadi pengusaha yang banyak uang, banyak materi, supaya penilaian manusia terhadap kita ini lebih gitu dibanding yang lain. Atau orang tua yang saya ini dokter, masa anak saya nggak jadi dokter sih gitu. Jadi berarti yang dicari kebanyakan ridhonya manusia. Iya, penilaian manusia. Padahal sebenarnya kalau mau cita-cita ya boleh jadi dokter, boleh. Kayak misalkan dia jadi dokter ini membawahi beberapa asisten atau seperti suster dan lain-lain kan. Saat operasi itu kan kadang bisa beberapa jam. Kayak misalkan operasi jam 11
sampai jam 2 gitu. Itu kan melewatkan jam sholat. Bagaimana dokter ini nanti menjelaskan kepada suster, oh sholat ini bisa dijama, bisa dikosor, jadi bisa bermanfaat gitu. Atau orang jadi pengusaha, istilahnya misalkan pengusaha bis gitu, dia menekankan kepada para supirnya, pokoknya di jam-jam sholat ini harus berhenti. Nah ini kan cita-cita jadi pengusaha tapi bisa bermanfaat gitu. Berarti tetap ada hubungannya agar apa yang jadi cita-cita tadi tetap berhubungan agar dapat pahala. Dapat pahala ya. Tentu semua tujuannya kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencari keridhaan atau penilaian manusia itu kan sangat sayang, ibaratkan surga ini milik Allah. Tentunya kita mengharapkan ridho Allah untuk mendapatkan surganya gitu. Tujuan kita atau cita-cita kita yang paling tinggi kan seharusnya ke surga ya. Jadi walaupun apapun profesi jalan yang kita jalani, adalah cita-cita kita yang tertinggi itu adalah surga yang ingin kita raih, dan itu bisa kita dapatkan dengan kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratkan ada bos, kita kerja di perusahaan, kita sibuk mencari penilaian rekan sekerja gitu. Padahal kan harusnya kita sibuk mencari penilaian bos, apa yang bos perintahkan itu kita jalanin, apa yang bos larang itu kita hindarin, karena yang ngasih gaji bosnya bukan teman sesama karyawan, tapi kita sibuk nyari penilaian sesama karyawan gitu ibaratnya. Padahal itu baru bos ya, bukan pencipta ya. Cuman dia ngasih gaji kita juga atas izinnya gitu. Iya, itu kan di dalam kehidupan kita banyak yang seperti itu. Mudah-mudahan di dalam kehidupan ini jadi kita tahu cita-cita kita tertinggi ini adalah surga, dan itu adalah bisa kita raih dengan mendapatkan ridho Allah. Jadi itulah yang kita kejar, apapun profesinya, apapun jabatannya. Jadi itu semua demi meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan cita-cita kita tertinggi itu mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan dengan berbagai macam profesi kita. Amin. Ya, berarti kita ketemukan bahwa sebenarnya apapun posisi kita yang kita tuju adalah ridhonya Allah gitu ya. Nah, Gus Nur mungkin bisa memberi kiat hal apa yang kemudian bisa membuat kita itu dapat ridhonya Allah. Apakah kemudian sudah ada garis-garisnya yang harus dilalui, atau kemudian kita bisa nyari sendiri gitu, Gus? Iya. Sekalian closing statement kali ya. Iya. Oke, sekalian closing statement ya. Jadi ketika ini pembahasannya tentang cita-cita, cita-citamu apapun wujudkan. Ketika cita-citamu itu tidak berhasil seperti apa yang kamu inginkan, jangan lalu putus asa atau gigrik atau langsung down, ambiar. Istilah kata itu bukan finish dari kehidupan atau finish dari cita-cita. Masih banyak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Yang penting itu tadi seperti yang disampaikan Ustadz Rahmat, apapun profesimu, apapun jalan hidupmu, tapi dasari untuk menggapai ridhonya Allah. Kenapa? Karena cita-cita yang tidak terwujud itu tidak ditanyakan, tidak akan dihisap. Yang dihisap apa? Penyikapan kita. Penyikapan kita berarti setelah kita mendapatkan cita-cita, penyikapan kita itu seperti apa? Atau setelah kita tidak bisa mencapai cita-cita, penyikapan kita itu seperti apa? Apakah dengan cara yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak dengan cara yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan agar kita bisa tahu syariatnya Allah itu seperti apa, ya kembali lagi kita harus ngaji. Oh iya, berarti memang ngaji ya tetap bingung. Iya. Carane pitik notol jagung ketutupan dadi leng-leng tuh. Apa itu? Dengar-dengar. Ya. Oh, dengar-dengar. Ya, berarti tadi ketika kemudian ini untuk meraih ridhonya Allah, itu Allah sudah memberi ketetapan jalannya gitu. Tidak bisa kemudian kita ngarang sendiri gitu ya. Baik pemirsa sahabat RCTI TV, demikian obrolan yang luar biasa, walaupun singkat ya sebenarnya. Kalau kemudian kita ini yang kemudian saya dapatkan adalah ketika kemudian kita punya cita-cita, itu hal yang mubah, hal yang boleh gitu ya. Apapun, tapi ketika kemudian di akhir
cita-cita kita itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian menjadi kenyataan gitu ya. Tidak boleh kemudian kita menjadi ambiar, galau yang akhirnya kehidupan jadi nggak jelas. Padahal sudah jelas di awal bahwa tujuan kita di dunia ini adalah tiada diciptanya kita selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai kemudian kita ketika kemudian dalam meraih cita itu hanya pengen meraih keinginan manusia atau pengen dilihat manusia, ridhonya manusia. Sementara ridhonya manusia itu tidak akan pernah teraih gitu ya. Karena bisa jadi satu orang ridho, satunya tidak gitu ya. Ada misalkan tadi dicontohkan kita beberapa karyawan di depan bos, kita nyari ininya karyawan gitu ya. Mungkin satu teman kita itu senang kita misalkan rajin, tapi teman yang lain mungkin kurang senang karena dengan rajinnya kita dia merasa tersaingi. Jadi tadi ridhonya manusia adalah suatu hal yang tidak mungkin teraih. Sementara juga kita di dunia ini segala hal terjadi tidak akan kemudian terjadi tanpa izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aneh kalau kemudian kita hanya mencari ridhonya manusia gitu. Sementara apapun itu tidak akan terjadi tanpa izinnya. Harusnya kita mencari ridhonya yang memberi izin, yang membuat hal itu terjadi gitu ya. Dan juga tadi ketika kemudian kita ingin meraih ridhonya Allah, ternyata Allah itu sudah memberi jalan atau syariat, aturan-aturan yang kemudian harus kita ikuti. Tidak bisa kemudian kita ngarang sendiri bagaimana sih jalannya mencari ridhonya Allah. Sebenarnya sudah ada itu, dan bagaimana kemudian cara tahu bagaimana kemudian aturan-aturan tersebut. Beliau berdua menjawab ngaji dan nantikan terus podcast kami berisi bagaimana sih kemudian aturan-aturan itu bisa harus diterapkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk ikut menikmati apa yang kita obrolkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf untuk banyak kekurangan. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.